kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, kami nyanyikan, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari angkat suaramu, sembah Dia dalam kekudusan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh, kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Kami nikmati Engkau, kami rasakan hadirat-Mu melawat kami, memenuhi kami. Oh, biarkan kami nikmati Engkau lebih dalam lagi. Oh, sebab Kau Tuhan hadir di tempat ini. Sebab Kau Tuhan hadir di tengah kami. Sebab Kau Tuhan hadir memenuhi hidup kami. Sebab Kau Tuhan hadir di tengah kami. Sebab kekudusan-Mu memenuhi kami. Sebab kekudusan-Mu memenuhi kami. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kedua tangan kami terangkat di hadapan-Mu, nyatakan nyanyi kudus, kekudusan-Mu memenuhi gereja-Mu. Kuasa-Mu mengalir, kami nyanyikan Allah Maha Kuasa. Sekali lagi angkat suaramu, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan
suaramu, sembah Dia. Sebab aku percaya kekudusan-Mu memenuhi kami. Kekudusan-Mu memenuhi gereja-Mu. Tanganku terangkat, hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya jemaat semua yang hadir di tempat ini atau yang sedang menonton live streaming, saya percaya jemaat semua masih dalam keadaan yang sangat luar biasa dan penuh dengan sukacita karena ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama kita. Saya juga menyapa bagi jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom, selamat datang kembali di live streaming ibadah GBT Home Gunung Gebang. Seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa informasi sebelum ibadah ini dimulai. Ibadah onsite GBT Home Gunung Gebang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi dan dapat dilihat juga melalui live streaming di channel YouTube GBT Home Gunung Gebang, disertai dengan ibadah anak pukul 7 pagi. Juga akan ada doa malam yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dan selanjutnya bagi jemaat yang hadir di ibadah onsite saat ini atau yang hadir di tempat ini, saya menghimbau untuk menonaktifkan nada dering notifikasi atau men-silent HP masing-masing agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur atau memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kami di gereja ini dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kami. Pesan dari firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah ini ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sekian dari saya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Ketika saya berdoa tadi, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa satu hal, kita semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Tidak peduli kita mau di depan atau kita mau duduk di belakang, di depan sini, kita semuanya sama. Satu tujuan kita hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan saja. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hidup kita yang terbaik. Kita memberikan persembahan kita yang hidup hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk satu kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semuanya oleh karena kasih-Mu. Semuanya oleh karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Persembahan yang hidup, yaitu hidup kami itu Tuhan Yesus, kami mau berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, mengurapi kami semua, melawat kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari sembah satu nama
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, indah besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku,
Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari saya undang untuk semua bagi berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya.
Dia membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tapi gak apa-apa, itu semua karena kita memuji Tuhan, amin. Tuhan hadir di tempat ini, yang sepakat boleh katakan amin. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memuaskan dahaga engkau dan saya. Mari kita undang hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersuara.
dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu saya undang memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sementara hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini, baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun kami yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah
biarlah Roh Kudus-Mu itu yang menaungi setiap kami. Dan sebentar firman Tuhan disampaikan, biarlah Engkau yang bekerja di antara setiap kami, memberikan kami semua hikmat dan juga pengertian, supaya benih firman Tuhan ini kami terima dengan sukacita, sebab benih firman Tuhan inilah yang memampukan kami untuk kami dapat menghasilkan buah. Tolong kami semua Tuhan, Engkau yang akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Biarlah semua yang disampaikan itu datangnya dari Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Biarlah kami mempersiapkan hidup kami lebih lagi sama seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Di sini siapa yang siap diberkati Tuhan dengan firman Tuhan? Haleluya. Katakan kanan kirimu, aku diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Kita tinggal 1 bulan lagi, kurang lebih 1 bulan lagi kita mau melewati dan menghabiskan tahun 2023 ini. Dan kalau kita lihat ya, kayak baru kemarin Papa dipanggil Tuhan. Dan begitu cepat, sekarang sudah mau setahun. Bulan depan sudah 1 tahun. Dan hari-hari ini yang kita lewati ini sangat cepat berlalu. Benar gak saudara? Ya, saya bangun pagi, aktivitas, habis masak, terus makan, terus habis makan itu kok nanti sudah waktunya makan siang lagi kok cepat sekali berlalu gitu loh. Jadi menurut para ahli ini meneliti bahwa hari-hari kita ini, satu hari ini bukan lagi 24 jam. Jadi para ahli ini mengatakan satu hari ini tinggal 22 jam tok. Jadi kan cepat ya. Jadi kita nanti pulang dari gereja, terus kita melewati nanti malam, besok itu sudah Senin. Sampai Senin, tiba-tiba kok wis seminggu lagi. Gitu. Cepat sekali saudara. Terus saudara pernah berpikir enggak? Pernah bertanya-tanya apa yang ku nanti-nanti aku hidup di dunia ini? Pernah enggak nanya? Sering. Kalau saya sendiri sering mendengar mama itu kalau berdoa, kalau nyanyi-nyanyi, Tuhan kapan toh Tuhan kau kembali Tuhan? Kapan kau datang Tuhan? Kapan kau datang? Karena waktu-waktu hari-hari ini sangat cepat saudara. Kenapa sangat cepat? Tuhan loh yang mempercepat harinya. Kalau tidak dipercepat sama Tuhan, kita tidak mampu melewati hari-hari ini. Benar ya? Apalagi orang-orang yang bekerja. Saudara semua, Bapak Ibu semua yang bekerja, mungkin di toko, di bengkel, di ladang, apapun yang dikerjakan, itu saat ini tuh cepet banget. Kayak itu seminggu bukan 7 hari lagi tapi 6 hari gitu. Mungkin juga hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Dan kita akan melangkah ke tahun 2024. Mungkin kita tidak sempat ke tahun 2024. Dan yang kita nanti adalah kedatangan Tuhan, saudara. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan? Kayaknya dari dulu, dari saya, zamannya saya kecil, itu saya sering
mendengar percakapan mama papa, kapan yo Tuhan teko, enggak teko-teko zamanku cilik mbiyen, enggak teko-teko sampai sekarang Tuhan enggak teko. Mungkin saudara-saudara juga begitu ya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang. Itu rasanya itu kayak Tuhan, kapan Tuhan datang? Nah, kita ini ada di hari yang terakhir sebelum menjelang hari Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 saya akan membacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Katakan amin. Hari Tuhan. Ya, hari Tuhan akan segera tiba, saudara. Tidak lama lagi. Kita ini ada di akhir-akhir, di hari-hari yang terakhir. Dikatakan di ayat 10 ini, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Pencuri tahu ya, pencuri ya saudara, maling, pencuri, perampok. Kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu waktunya pencuri itu akan mencuri dan merampok dan maling. Di sini ada Bapak Ibu pernah ditelepon pencuri atau maling, nanti aku mau datang di rumahmu jam segini, siap-siapkan barang-barangmu nanti tak ambil. Pernah seperti itu saudara? Enggak. Jadi pencuri atau maling itu datang itu enggak terduga. Beberapa waktu lalu ada teman kita yang kemalingan saudara. Malam-malam waktu mereka bepergian semua rumah dalam keadaan rumah kosong. Pencuri ini datang, mencuri barang-barang yang ada di rumah itu, yang penting-penting. Nah, pencuri ini datang saat kita lengah, saat kita tertidur lelap. Nah, demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Hari Tuhan ini kita tidak akan menduganya. Tiba-tiba mau ujuk-ujuk Tuhan datang. Kita tidak tahu waktunya. Tidak ada yang tahu waktunya saudara. Dikatakan hari Tuhan itu seperti pencuri. Ya. Dan ayat yang 10 bagian B ini mengatakan hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Rumahmu lenyap saudara? Lenyap. Kekayaan lenyap. Sawah ladangmu lenyap semua pada hari Tuhan. Ini kalau dikatakan hari Tuhan itu sangat menakutkan, memang menakutkan saudara. Enggak meden-medeni loh ya, enggak menakut-nakuti. Karena ini real firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, bumi akan menjadi gelap, gemuruh. Kita aja kalau lihat waktu datangnya hujan, petirnya nyamber-nyamber itu rasanya wis kepeden ya. Apalagi namanya hari Tuhan saudara.
Kita jangan santai. Katakan sebelah kiri kananmu, kita jangan santai. Ya. Mungkin kita enggak sempat. Kita mungkin enggak sempat berbicara, mungkin kita kalau pas bincang-bincang sama temen, lagi sharing-sharing, kita kebanyakan itu masalah kita yang diomongkan. Aku lo gini, aku gini, duitku kurang, ini gini, sekarang sepi, gini. Ya boleh saudara, namanya orang masih hidup. Tetapi coba kita mau memikirkan hari-hari ini loh, hari-hari terakhir. Halo, hari terakhir. Jadi coba kita mau merenungkan tentang kedatangan Tuhan ini saudara. Jangan kita santai, kita dinina-bobokkan dengan permasalahan kita sehingga kita tidak bisa memikirkan jauh ke depan tentang kekekalan Tuhan. Jangan tertidur. Kita jangan santai, kita jangan hidup enak di zona nyaman. Ya. Karena waktunya sudah dekat sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Di ambang itu berarti Tuhan itu lagi ngingok gini loh saudara. Bukan melangkah gini, belum melangkah. Jadi Tuhan masih nginceng. Ya. Jadi kita jangan santai-santai ya. Kita bisa melihat keadaan dunia yang sekarang. Siapa di sini yang suka lihat berita? Mungkin baca koran. Nah, jangan dilihat TikTok terus ya saudara. Jangan dilihat TikTok, jangan dilihat aplikasi-aplikasi lain. Coba diberi berita di TV, dari radio, mungkin melalui handphone saudara-saudara semua. Download Kompas TV. Download berita apa, Tribun apa gitu ya. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal 3, 1-5. Ini menceritakan tentang keadaan manusia-manusia pada hari-hari yang terakhir ini. Ya. Manusia mencintai diri sendiri, egois. Dan manusia mencintai diri sendiri itu dan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Jadi semua untuk uang. Diperhamba uang. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ada kesaksian beberapa orang-orang yang sempat sharing, minta dilayani dengan kami sekeluarga. Jadi orang-orang ini demi mendapatkan uang itu pergi ke dukun, nyembah kuasa kegelapan. Loh, dosa loh saudara, itu musuhnya Tuhan loh, ya. Jadi mencari jalan pintas supaya kaya mendadak. Ada saudara, kalau saudara pengen kaya mendadak, datang kepada kuasa kegelapan, kepada mbah dukun. Tapi itu bukan Tuhan yang mau. Yang Tuhan mau adalah kita harus bersungguh-sungguh. Kalau mau mencari uang ya harus bekerja. Amin. Nah, di sini juga dikatakan manusia itu tidak pernah merasa cukup. Nah, ada berita korupsi di mana-mana, pejabat-pejabat korupsi. Kalau kita melihat di TV, pejabat-pejabat yang korupsi-korupsi itu sama Pak Jokowi langsung diturunkan. Korupsi bukan cuma ratusan ribu toh saudara, bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta, ratusan juta, ya. Nah, karena tidak pernah merasa cukup. Nah,
Dan berita-berita itu kita mendengar banyak sekali, saudara. Kita jadi keadaan manusia yang sekarang ini sombong, jadi pemfitnah, saudarane sendiri difitnah, temennya segereja mungkin difitnah, temen kerjane difitnah, anak difitnah, mantu difitnah, mertua difitnah, orang tua difitnah. Banyak sekali, saudara, kejahatan sekarang yang muncul ya. Dan manusia menjadi egois. Nah, berontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih. Hei, dengarkan anak-anak muda ya khususnya. Dengarkanlah orang tuamu, nasihat-nasihat orang tuamu. Ada beberapa kali orang tua yang sharing sama kami bilang, tolong doakan anakku, tak nasihati kok nggak kena, tak bilangi jangan pacaran, malah tidur di tempat temene, tidur dengan pacarnya bahkan berbulan-bulan. Sampai mamae nangis-nangis, tak bilang gini, Cek, ini hanya harus dilakukan dengan doa. Kita semakin bilangi, semakin nasihati anak-anak itu kayak semakin berontak memang zamannya sekarang. Tapi dengarkan anak-anak muda ya, khususnya anak muda. Tolong, orang tuamu itu wakilnya Tuhan. Tolong dengarkan nasihat orang tuamu. Jangan hidup semau gue. Orang tuamu itu wakilnya Tuhan. Dibilangi, jangan main game ya, jangan main game terus. Nge-game terus sampai malam, sampai menjelang pagi, sampai matanya begini. Tolong dengarkan orang tuamu. Nasihat-nasihat orang tuamu mungkin keras, tapi itu sangat berguna untuk masa depanmu. Manusia-manusia sekarang tidak saling mengasihi lagi. Keadaan dunia loh, ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Saling menjelekkan, saling bergosip, jelekin temene, gosipin tetanggane, gosipin orang-orang, bertobat. Menuruti hawa nafsu ya. Jangan kau menuruti hawa nafsu. Kendalikan dirimu. Anak-anak muda khususnya, engkau yang lagi menjalin hubungan dengan seseorang, dengan pacarmu, kendalikan diri. Sampai engkau diberkati di pernikahan yang kudus. Kata temene, kowe lek gak pacaran ngene, ketinggalan zaman. Gak apa-apa, dibilang ketinggalan zaman gak apa-apa. Asal kamu kudus di hadapan Tuhan. Kamu zaman saiki gak ngerokok, gak keren. Dengarkan anak-anak muda, jangan engkau merokok. Meskipun gak ada di firman Tuhan gak boleh ngerokok, tapi tubuhmu itu adalah bait Tuhan. Dengarkan, kalau orang tuamu lagi nasihati, Le, jangan ngerokok, Nak, jangan ngerokok. Coba dengarkan orang tuamu, dengarkan papahmu, dengarkan bapakmu. Sampai ada
bapak-bapak yang cerita kepada kita, Ben, aku lek sampai ngerti anakku ngerokok, tak tukok ning rokok, tak kon rokok ning ngarepe, ning ngarepku, jejel-jejel ke. Anak-anak muda, berikan tubuhmu itu sebagai tubuh yang kudus di hadapan Tuhan. Tubuhmu itu bait Tuhan. Jangan engkau kotori dengan rokok. Ya, keadaan dunia sekarang yang lagi viral-viralnya, perang. Di dalam Matius pasal 24 ayat 7a mengatakan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah dibuatkan loh zaman dahulu kala. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Pada zaman dulu kita kenalnya kalau Amerika Serikat itu negara adikuasa, ya benar ya. Tapi sekarang hampir enggak ada negara adikuasa. Hampir beberapa negara yang besar-besar itu punya nuklir, saudara. Rusia punya nuklir, Korea punya nuklir. Apalagi kemarin Israel perang dengan Hamas, teman-teman nuklir ya, sampai diporak-porandakan. Jadi benar-benar menggenapi firman Tuhan, saudara. Keadaan-keadaan saat ini sudah dituliskan di firman Tuhan. Terjadi loh. Enggak main-main. Enggak main-main. Perang itu bukan hanya untuk bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan dan negara-negara loh. Perang antar keluarga. Perang antara anak dan ibu, bapak, saudara, segereja, sekerja. Dengan cara apa? Perang mulut. Kalau yang tadi Israel itu perang nuklir ya, teman-teman bom. Tapi kalau di dunia nyata ini, mulut kita. Banyak saudara terjadi peperangan antara keluarga, rebutan warisan. Loh, real loh saudara. Kita diceritai teman beberapa lalu, bapak ibunya belum dipanggil Tuhan, anaknya sudah minta bagiannya, kayak ceritane itu, si sulung dan si bungsu. Terus tahu orang tuanya meninggal, tanah dan ladangnya diperebutkan, saudara-saudara nih berebut. Ada lagi cerita, dulu zamane emak engkongnya masih ada, itu rukun-rukun, ceritanya ini loh ya. Tapi setelah emak engkongnya nggak ada, saudara-saudara nih pada datang mau minta bagian, rumah yang harus dijual, ini harus dijual. Keadaan sekarang saudara, seks bebas di mana-mana, penyimpangan seks di mana-mana. Tahu penyimpangan seks? Jangan-jangan nggak tahu. Apa penyimpangan seks? Contohnya, nah penyimpangan seks, cowok sama cowok, namanya homo. Cewek sama cewek namanya lesbi. Itu sekarang dilegalkan, LGBT. Enggak kaget lagi saudara kita.
Sudah banyak di mana-mana artis mengakui sendiri sampai ganti kelamin. Seks bebas. Engkau anak remaja-remaja, tolong jaga hidupmu. Jangan engkau mencemari tubuhmu dengan tidak kudus. Saya setiap kali buka IG, teman-teman beranda saya, teman-teman di IG itu kan ada yang namanya pertemanan ya. Tak buka itu, kok pas ketika tak buka, loh kok lagi jogging-jogging, bukan jogging di pagi hari, jedak-jeduk. Pergaulan bebas saudara, di mana? Apa? Diskotik. Kayak keren banget gitu loh, ditampilkan di feed, di update statusnya. Wow. Dunia malam. Kebanyakan di kota, di sini enggak ada ya. Kita perlu melihat perkembangan berita-berita yang seperti itu saudara. Makanya banyaklah membaca koran, mendengarkan berita. Kemarin mama tak cerita nih, mah iki Israel koyame dikroyok ambek bangsa-bangsa. Mama jawab gini, oh yo wis wayahe. Zamane ambek papamu mbiyen mamah melok ndelok berita ning ngarep TV, saiki enggak pernah. Soalnya kita di rumah itu enggak ada yang nonton berita di TV saudara. Enggak pernah nonton TV, paling beritanya lewat HP ya, lewat informasi lewat media. Dan kita kalau tahu bencana alam semakin banyak. Beberapa hari yang lalu kita digegerkan, oh lindu, semua statusnya di WA, lindu, gempa, ya. Tanah longsor, banjir, angin puting beliung, di mana-mana. Apalagi hawane sekarang ini panas saudara. Enggak ada yang enggak sambat, panas pasti. Kalau setiap ketemu orang, oh, panas ya, panas, mencrok lagi, panas, di warung di sana, panas. Enggak ada yang enggak sambat. Ini baru permulaan penderitaan loh saudara. Kita hidup di dunia panas sih kayak gini sudah sambat. Apalagi nanti kalau hari Tuhan. Hei hari Tuhan. Kita ini sudah di terakhir, hari terakhir. Penyakit-penyakit sekarang banyak. Contohnya kemarin yang kita lalui selama 3,5 tahun, COVID melanda di mana-mana. Banyak jiwa-jiwa yang meninggal gara-gara COVID. Penyakit aneh-aneh sekarang saudara. Sudah penggenapan firman, sudah dinubuatkan pada zaman yang lalu. Kita mau enggak mau sebagai gereja harus menghadapi akan datangnya hari Tuhan yang sebentar lagi akan tiba. Jangan lagi kita dinina-bobokkan dengan keadaan yang nyaman, dengan tertidur lelap. Jangan santai-santai.
Karena pada hari Tuhan itu penuh dengan penderitaan dan mara bahaya, saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan langit menjadi gelap, gemuruh. Kita sebagai gereja harus mempersiapkan diri. Saya dan saudara harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari Tuhan. Jangan-jangan saudara bilang, wes Tuhan gak usah teko Tuhan, aku jek wedi. Jangan takut saudara, ini bukan berita, bukan kabar yang menakutkan. Tetapi di dalam anak-anak Tuhan, kita orang percaya Tuhan, berita ini tentang kedatangan Tuhan itu berita yang sukacita sekali. Berita yang paling membahagiakan. Kemarin kalau saya ngobrol sama mama bilang gini, wah Tuhan meh teko yo. Enak koyok papahmu wis dipanggil duluan. Enggak ngalami namanya penderitaan di dunia. Enak orang-orang yang sudah duluan dipanggil Tuhan, orang-orang percaya. Tidak ngalami di dunia kayak gini menderita. Kita sekarang aja kalau kata orang di luar rokone bocor. Saking panasnya. Matahari ini kok panas eram. Bisa enggak ya matahari ini itu dikasih sunmol apa paracetamol biar panasnya turun. Sampai dibuat guyon seperti itu, saudara. Coba yang kita harus persiapkan tentang kedatangan Tuhan ini, hidup suci dan saleh. Di dalam ayat yang ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saleh dan suci. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan ini tidak main-main, saudara. Kalau ada kunjungan presiden mau datang di sebuah kota, ya contohnya kayak kapan hari itu mau datang kunjungan di Sumatera. Wah, semua gubernur semua bersatu, waduh, ayo mempersiapkan biar presiden ini nanti kita sambut presiden mau datang ini di kota ini. Jalan-jalan diperbaiki, diaspali semua. Lek bisa orang penduduknya itu nyambut. Anak-anak sekolah itu nyambut. Pak Jokowi, selamat datang. Seperti itu saudara, sampai seperti itu sambutannya. Kita aja loh, anak-anak sekolah di sekitar sini. Kalau ada itu, Tour de Ijen. Ingat ya, yang sepedahan kayak gini. Itu kalau lewat anak-anak itu suruh nyambut, saudara. Anak-anak SD suruh bawa bendera merah putih sama di pinggir jalan. Wey! Senang sekali. Apalagi kita yang mau datang itu Tuhan loh. Kita persiapannya harus sungguh-sungguh. Saleh dan suci. Tidak ada yang lain. Saleh itu kita sungguh menjalankan ibadah kita, tidak main-main. Taat kepada firman, takut Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang hari-hari gini, oh tetap di gereja, ibadah toh. Sebagai rutinitas, tidak sungguh-sungguh, ibadah HP-an, tak ndelok statusnya
koncoku ki. Apa ki statuse? Hei, saatnya bukan main-main. Harus saleh. Kita harus sungguh-sungguh, saudara. Enggak main-main ikut Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin dipertajam. Katakan amin. Tuhan, aku pengen mengenalmu lebih lagi Tuhan. Caranya, ya ibadah sungguh-sungguh saudara. Cari Tuhan benar-benar sungguh. Jangan main-main lagi. Enggak main-main loh. Kita itu hidup di dunia ini kurang berapa lama toh. Misal umur kita 40 tahun. Umur 1 sampai umur 39 mungkin kita main-main. Terlalu banyak main-main, happy-happy, enggak memikirkan ibadah, enggak sungguh-sungguh. Coba mulai waktu ini. Tenanan, sungguh-sungguh. Di sini dikatakan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup saleh itu adalah sebuah perintah loh saudara. Standarnya mengikut Tuhan, itu hidup saleh. Contohnya Ayub. Saudara nanti baca sendiri di dalam kitab Ayub. Sampai Ayub itu diuji kesalehannya sampai sebegitunya. Tapi dia tetap saleh. Dia tetap pandang Tuhan Yesus. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami permasalahan pergumulan yang berat di dalam hidupmu. Ada yang nawari, aku bisa membantu kamu keluar dari masalahmu. Melok aku, nendi, neng dukun, kono. Jangan main-main saudara dengan dukun. Aku bisa membantu supaya usahamu lancar. Aku bisa membantu supaya pekerjaanmu itu akeh duitnya. Tak kayak itu yul. Ada saudara yang beberapa anak-anak Tuhan di sini ditawari tapi tidak mau. Mereka mengalami kesulitan, mengalami pergumulan hidup, tapi ditolak. Enggak, aku tetap Tuhan Yesus. Bene, keadaanku susah bene. Yang penting aku enggak ngingu tuyul, enggak pergi ke dukun dan sebagainya. Hidup saleh ini adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Ingat, hidup saleh itu standarnya Tuhan untuk kita. Apa yang dimaksud hidup suci itu saudara? Hidup terpisah dari segala dosa. Bisa ya mendefinisikan dosa itu apa ya? Banyak contohnya. Jadi artinya saya dan saudara harus menjauh sejauh-jauhnya dengan dosa. Dan mempersembahkan hidup ini, tubuh ini untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya untuk Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatanmu. Mari kita bertanya dengan diri kita sendiri. Apakah aku sudah
kudus. Perkataanku, sikapku, tindakanku kudus di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu siap? Siap menyambut hari Tuhan dan kedatangan Tuhan? Jangan belum Om, nanti Tuhan tidak teko-teko Om. Kita jangan takut saudara, kedatangan Tuhan itu berita yang menyenangkan, bukan menakutkan. Sekali lagi saya katakan, kedatangan Tuhan itu bukan berita yang menakutkan. Tetapi kita sebagai orang percaya ini berita yang sangat menggembirakan. Nanti Tuhan itu menjemput kita di awan-awan yang permai. Namanya rapture saudara. Pernah dengar pengangkatan? Kita diangkat oleh Tuhan di atas awan-awan yang permai. Tubuh kita dalam sekejap diubah oleh Tuhan. Tubuh kemuliaan. Rapture. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memenuhi standar Tuhan, hidup suci dan kudus. Enggak main-main saudara kalau Tuhan memberikan standar hidup. Karena saleh dan kudus itu standar Tuhan. Kita aja kalau kerja, kita ngelamar pekerjaan, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Minimal, maksimal ya. S1 sekarang. Umur, wanita, bisa ini, bisa itu. Apalagi Tuhan saudara. Di dunia aja pakai syarat-syarat kayak gitu. Apalagi Tuhan. Persiapkan diri mulai dari sekarang, karena tidak lama lagi. Kalau kita ngelihat berita di Timur Tengah sana sedang bergejolak, itu banyak yang mendefinisikan sebentar lagi kan Israel dikeroyok sama bangsa-bangsa, istilahnya begitu. Jadi bisa jadi perang dunia ketiga saudara, ngeri. Kita kena imbasnya saudara. Tapi melalui itu semua kita yakin dan percaya kalau Tuhan akan mengangkat kita, amin. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Dalam kemuliaan awan-awan yang permai. Berarti ready ya, ready. Siapa yang belum ready? Mungkin mikir, sawahku cek ombo, aku belum hidup kaya, ternakku akeh piye lek tak tinggal nih, hartaku banyak, 7 turunan ndak habis, anakku jek cilik. Kadang-kadang saya sama suami bilang, mama juga bilang, sakno ya orang-orang yang mempunyai anak-anak kecil. Zamannya sekarang semakin susah, semakin menderita. Pi itu nanti lek kedatangan Tuhan. Pengen anak-anakmu yang kecil diangkat Tuhan, itu harus dari kedua orang tuanya. Yang anak-anak belum ngerti apa-apa, belum ngerti tentang Tuhan Yesus. Kalau anak-anak remaja, anak-anak remaja, keselamatan itu diurus sendiri-sendiri loh. Bukan kamu melok bapakmu, ibumu, papa mamamu. Papa mamamu rajin pelayanan, rajin doa. Sebagai pendeta,
tidak menjamin. Urusan keselamatan itu sendiri-sendiri. Istri gandol suaminya, enggak. Urusan keselamatan sendiri-sendiri, saudara. Kita mau enggak mau harus siap dengan datangnya hari Tuhan. Tapi sebelum itu, Tuhan akan mengangkat kita lebih dulu. Kita diamankan dulu, diangkat sama Tuhan di awan-awan yang permai. Baru yang namanya unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi akan hilang lenyap. Waktu pengangkatan, saudara, tak ceritain sedikit gambarannya. Ketika suami istri lagi tidur berdua, tiba-tiba suaminya hilang, diubah sama Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Ketika anak-anak bermain di taman dengan orang tuanya, tiba-tiba hilang. Ketika orang sedang di ladang, sedang bekerja, ada beberapa yang hilang. Ngeri, saudara, ngeri. Kita aja kalau kehilangan salah satu anggota keluarga kita, dipanggil Tuhan, kita bisa sedihnya seperti itu. Apalagi kalau nanti kita sampai ketinggalan. Hei, jangan sampai engkau ketinggalan. Kita mau percaya, kita mau yakin bahwa kita mau diangkat sama Tuhan. Karena ketinggalan itu ndak enak. Satu Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pengangkatan, saudara. Yang mati dalam Tuhan itu akan diangkat juga, akan bangkit. Kalau kita membayangkan masa ini, saudara, ngeri sekali. Ada beberapa tayangan di film di TV, judulnya salah satunya Leave Behind. Itu tentang pengangkatan. Itu ngeri sekali, saudara. Ada yang ditinggal, ada yang diangkat. Yang ditinggal pasti mengalami penderitaan masa aniaya antikris. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Matius 24 ayat 33. Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bukan saya yang ngomong tadi, ya, di ambang pintu, tapi firman Tuhan mengatakan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan tinggal melangkah sedikit lagi. Di ambang pintu, saudara.
kita hari-hari ini berarti sudah hidup di waktu-waktu yang terakhir. Karena Tuhan sudah di ambang pintu, siap menjemput saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Setelah nanti pengangkatan, setelah kita diangkat, baru Tuhan turun lagi memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan kita yang percaya. Katakan amin. Kita memerintah bersama Tuhan, menghakimi orang-orang, mengadili orang-orang yang ketinggalan-ketinggalan, mengadili orang yang berdosa-berdosa. Kerajaan 1000 tahun damai. Pertanyaan untuk kita semua. Ya tadi itu, sudah siapkah kita dijemput Tuhan? Yang bisa jawab saudara sendiri loh. Ayat 12, 2 Petrus ayat 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dan perdamaian dengan Dia. Ambil keputusan hari ini untuk bertobat. Enggak ada lagi, masih ada waktu loh. Masih ada waktu panjang. Aku ke gereja praise. Masih ada waktu hari-hari minggu yang akan depan. Jangan seperti itu, saudara. Mari kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan yang tenanan dengan hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi santai dan bermain-main dengan hidupmu. Ambil keputusan hari ini. Bertobat. Saleh dan kudus sehingga tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan kita. Angel, saudara. Tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita. Bersama Roh Kudus kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Harus dikejar, saudara. Harus berjuang. Kejarlah kekudusan dan kesalehan. Kalau kamu tidak bertobat akan binasa. Di dalam Lukas 13 ayat 3 sampai 5 itu mengatakan, kalau kamu tidak bertobat kamu akan binasa. Ingat firman Tuhan ini, kalau kamu tidak bertobat kamu akan binasa. Bisa dimengerti, saudara? Siapa yang masih bingung dengan kedatangan Tuhan? Mari kita persiapkan diri dengan baik, dengan hidup kita saleh dan kudus. Kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan, sehingga tidak bercacat dan tidak bernoda.
Mari kita pakai waktu-waktu ini kita mau nyembah Tuhan sebentar saja tuh, saudara. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta perkenanan yang dari Tuhan, supaya kita bisa melewati masa-masa hari-hari yang terakhir. Mari mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Mari angkat tanganmu. Holy are you, Lord God Almighty. Mari mulai tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu, tangisi anggota keluargamu. Ya rawaya segera wala. Holy, Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
sendiri. Apakah kami sudah hidup saleh di hadapan Tuhan? Dan apakah benar kami hidup suci seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami untuk kami bukan saja menyadari, tetapi kami juga mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan perubahan di dalam hidup kami. Sebab suatu kali hidup kami pun harus berhenti. Setiap kami yang hadir pagi hari ini harus mengakhiri hidup kami. Dan kami juga harus bertanya, apakah hidup kami selama kami hidup memiliki makna di hadapan Tuhan. Biarlah yang Tuhan sudah pilih dan yang Tuhan sudah tetapkan, itu juga menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di masa-masa yang semakin sulit ini, kami dapat memilih yang benar, membuat keputusan yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.